Haleluya saudara-saudariku sekalian, pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang rasanya menyapa Anda sekalian melalui program Sabda Menyejukkan di minggu ketiga Januari tahun 2022. Hari ini kita masuk pada tanggal 16 Januari. Saya percaya bahwa minggu-minggu di awal tahun ini Anda semua telah diberkati oleh Tuhan. Kondisi apapun yang Anda alami dalam beberapa minggu ini, saya meyakini bahwa pemeliharaan Allah selalu nyata dalam kehidupan Anda sekalian. Oleh sebab itu, maka pada saat ini, baiklah kita akan mendengarkan lagi pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan masih diambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-21 yang mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudariku sekalian, seri sebelumnya dari program Sabda yang Menyejukkan ini berbicara tentang bejana kekudusan bagi kemuliaan Allah. Dan pada minggu ini, kita tiba pada topik yang lain yang masih ada dalam satu tema besar, yaitu bejana kekudusan. Namun sebelum menguraikan topik yang baru ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pengalaman yang kami alami di akhir bulan yang lalu, khususnya di akhir Desember tahun 2021. Saya bersama istri mengantarkan anak-anak untuk sebuah keperluan. Tiba di tempat yang kami tuju, ada sekelompok orang yang juga memiliki keperluan yang sama. Sambil menanti pelayanan yang diberikan dalam sebuah antrian, kami memperhatikan percakapan yang sangat serius dari sekelompok orang tersebut. Rupanya ada seorang ibu yang sedang menderita sakit dan masih dalam pengobatan yang diberikan oleh dokter yang pada saat itu ada juga dalam antrian tersebut. Dalam percakapan tersebut, ada ibu lain yang menyampaikan kepada ibu yang sedang dalam pengobatan dokter agar ia dapat melepaskan diri dari kutukan yang ia sedang alami. Sebab menurutnya bahwa penyakit yang diderita ibu ini adalah kutukan dari nenek moyang yang belum diputuskan, dan untuk dapat melepaskan kutukan ini, maka ia harus mengucapkan beberapa kata. Dan memang ibu yang satu ini mengajarkan kepada ibu yang sakit itu kata-kata yang harus ia ucapkan supaya ia terlepas dari kutukan tersebut. Ibu yang menyampaikan nasihat kepada yang sakit ini sangat serius menyampaikannya. Dan dalam benak kami pada saat itu, bahwa apa yang disampaikan ini adalah sebuah keyakinan yang diterima dan kini diajarkan kepada orang lain. Ajarannya seperti Alkitabiah, sebab menggunakan kata-kata yang rohani. Dan dalam perjalanan pulang, saya bersama istri saya, yaitu Letnan Kolonel Elsie Haryati Sarimin, berdiskusi tentang peristiwa tersebut. Dan kami cukup heran, ternyata masih banyak orang percaya yang kurang mengimani penebusan Kristus di salib, yang tidak hanya menebus kita dari dosa, tetapi juga segala kutukan yang mengikat sehingga manusia memperoleh kebebasan. Saya yakin di antara kita juga menjumpai hal yang semacam ini dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bergereja. Bila kita menyetujui ajaran ini, maka pertanyaannya adalah, untuk apa Kristus tergantung di atas kayu salib dan berkata, tetelestai, yang berarti sudah selesai? Oh saudara-saudariku sekalian, segala dosa dan kutuk Kristus telah tebus, sehingga orang percaya tidak lagi hidup di bawah kutukan, tetapi hidup di dalam kasih karunia. Sekali lagi, bahwa segala dosa dan kutuk Kristus telah tebus, sehingga orang percaya tidak lagi hidup di bawah kutukan, tetapi di dalam kasih karunia. Dan bila manusia masih harus menderita penyakit jasmania, adalah sebuah konsekuensi dari dunia yang sudah dicemari dosa, dan orang-orang percaya hidup di dalam dunia ini. Rupanya, persoalan-persoalan yang seperti ini sudah dihadapi oleh orang-orang percaya pada awal mula kekristenan.
Dan yang sempat disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam perikop ini adalah persoalan pengajaran yang tumbuh, yang sudah merasuki kehidupan orang-orang percaya. Terutama ajaran tentang kebangkitan orang mati. Oh saudara-saudariku sekalian, rupanya pada saat itu pengajaran tentang kebangkitan orang mati hanya dipahami, khususnya oleh kelompok tertentu, hanya dipahami sebagai bentuk kiasan. Sementara Alkitab mengatakan bahwa ketika Kristus nanti akan datang, kebangkitan orang mati itu dapat terjadi. Dan kebangkitan orang mati itu terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dalam kondisi yang seperti ini, Paulus menyampaikan hal yang utama yang harus menjadi pegangan orang percaya, yaitu dasar yang diletakkan Allah. Maksudnya adalah bahwa orang-orang percaya berpegangan teguh atas kebenaran Injil. Perhatikan apa yang ditulis dalam ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dasar yang teguh yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebenaran Injil. Dan kepunyaan Tuhan adalah gerejanya atau orang-orang percaya. Dengan demikian, maka pengertian dari ayat ini menunjuk pada orang-orang percaya harus hidup sesuai dengan kebenaran Injil, dan gerejanya adalah pewarta keselamatan itu. Sekali lagi, dari ayat ini dapat kita mengambil pengertian bahwa orang-orang percaya harus hidup sesuai dengan kebenaran Injil, dan gerejanya adalah pewarta keselamatan itu. Saudara-saudariku sekalian, ayat ini dimunculkan oleh Paulus sebelum ia berbicara tentang perabot yang mulia. Atau dalam khotbah-khotbah yang disampaikan ini diterjemahkan sebagai bejana kekudusan. Sehingga jika kita memahami dengan baik korelasi antara bejana kekudusan dan dasar yang diletakkan Allah ini adalah menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, merupakan dasar yang teguh yang harus kita hidupi agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang menyesatkan, baik yang datangnya dari dalam gereja maupun yang berasal dari luar gereja. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, menjadi bejana kekudusan dalam Kristus merupakan dasar yang teguh yang harus kita hidupi agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang menyesatkan, baik yang datangnya dari dalam gereja maupun yang berasal dari luar. Bejana yang dalam dirinya nyata karakter Kristus. Sekali lagi, bejana kekudusan yang dibangun di atas dasar yang teguh itu adalah bejana kekudusan yang di dalam dirinya nyata karakter Kristus dan dapat dilihat serta dirasakan oleh orang lain. Sesuai dengan maksud bahwa bejana atau perabot dipakai untuk maksud yang mulia, maka orang percaya adalah gereja yang sejati sebagai alat pewarta anugerah Allah kepada mereka yang hilang dan tersingkirkan. Alat pewarta anugerah kepada mereka yang menantikan keselamatan dari Tuhan. Alat pewarta kabar baik bagi semua, bagi mereka yang menantikan, bagi mereka yang selalu merindukan kabar baik itu. Saudara-saudariku sekalian, gereja yang sejati tidak bisa dihancurkan jika hidupku dibangun di atas kebenaran firman. Maka Anda dan saya adalah gereja yang sejati itu. Gereja yang sejati adalah gereja yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Gereja yang sejati itu adalah gereja yang terus-menerus hidup dalam pertobatan, yang terus-menerus meresponi anugerah kekudusan yang Kristus sediakan, yang selalu setia
kepada kebenaran firman Tuhan, yang selalu setia dalam memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik kondisi atau waktunya. Saudara-saudariku sekalian, kini tantangan diperhadapkan kepada kita. Dunia di mana kita tinggal dan hidup ini adalah dunia yang selalu memunculkan sesuatu yang baru. Memang hal-hal yang baru biasanya akan menolong kita untuk dapat memaksimalkan pekerjaan dan pelayanan. Contohnya perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini berkembang dengan begitu pesat dimanfaatkan oleh gereja untuk memaksimalkan pelayanannya, termasuk pemberitaan firman Tuhan melalui program Sabda Menyejukkan ini. Bahkan saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini muncul sebuah istilah yang digunakan oleh gereja karena memanfaatkan teknologi ini, yaitu digital missionary, yaitu sebuah pelayanan digital untuk memaksimalkan mandat misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi di sisi lain, paham-paham baru muncul yang mudah diterima oleh masyarakat dan kadang-kadang paham tersebut merusak tatanan kehidupan yang terbangun dengan nilai-nilai luhur. Di dalam gereja sendiri terkadang terjadi penyusupan sehingga muncul berbagai ajaran yang menyesatkan. Memang harus kita akui, dunia di mana kita tinggal ini selalu memiliki potensi untuk memunculkan hal-hal yang demikian. Dan ini akan terus terjadi selama dunia ini masih ada. Hanya saja tergantung bagaimana kita menyingkapi kondisi yang demikian. Tergantung bagaimana umat manusia menyingkapi ajaran-ajaran yang muncul yang dapat merusak nilai-nilai luhur yang telah terbangun dan tumbuh di dalam masyarakat. Dan tergantung orang-orang percaya menyingkapi penyusupan yang mengakibatkan penyesatan dalam tubuh gereja. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Paulus. Dan bagaimana gereja merespon atau orang-orang percaya merespon saat melihat sesamanya kehilangan nilai-nilai kemanusiaan oleh karena suatu kondisi. Dunia ini akan terus mengalami hal-hal yang demikian, sebab Alkitab sendiri telah menubuatkan. Apakah itu berkaitan dengan penyesatan? Apakah itu berkaitan dengan penderitaan, kejahatan, peperangan, dan lain-lain? Semua telah dinubuatkan. Tetapi saudara-saudariku sekalian, panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah bagaimana kita bisa berdampak lagi sehingga di mana kita tinggal, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana seharusnya bejana kekudusan itu terus menyalakan api penyucian yang ia telah terima. Bagaimana harusnya terang Kristus bernyala di tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini? Jika Kristus adalah garam dan terang dunia, jika Kristus adalah terang dunia itu, dan jika Anda hidup di dalam Kristus, maka terang Kristus itu bernyala dalam hidup Anda, sehingga kehadiran Anda dimanapun Anda berada, Anda menyatakan terang itu. William Booth, pendiri Bala Keselamatan, saat memberikan respon atas terjemahan Alkitab yang baru yang dikeluarkan sekitar tahun 1880, ia menyambut dengan begitu gembira karena pasti terjemahan ini akan menolong para prajurit Bala Keselamatan dan orang-orang percaya pada saat itu untuk dapat memahami firman dengan lebih baik lagi. Tetapi di sisi yang lain, ia juga berkata demikian. Saya ingin melihat terjemahan baru Alkitab di dalam hati dan perilaku hidup pria dan wanita. William Booth berpandangan bahwa Alkitab dimaksudkan agar dapat terlihat langsung dalam kehidupan para prajurit Bala Keselamatan. Bukankah ini sesuatu yang mengagumkan? Bukankah ini harapan dari pendiri Bala Keselamatan sekaligus dorongan untuk para prajurit Bala Keselamatan untuk dapat menumbuhkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari? Dan bukankah ini dorongan bukan saja ditujukan kepada para prajurit Bala Keselamatan, tetapi kepada umat Kristen pada umumnya? Oh saudara-saudariku sekalian,
bila kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sesungguhnya kita sedang membangun atau sedang memiliki bejana kekudusan yang dibangun di atas dasar yang teguh. Adalah sebuah bejana kekudusan yang memperlihatkan terjemahan Alkitab nyata di dalam hidupnya. Artinya bahwa di dalam hidupnya firman itu bertumbuh dan berbuah. Sebuah kehidupan yang selalu memunculkan nilai-nilai yang terdapat dalam Kristus. Nilai-nilai yang selalu menolak penyesatan tetapi memunculkan kebenaran. Nilai-nilai yang selalu menentang ketidakadilan melainkan membangun sebuah kehidupan yang peduli satu dengan yang lain. Apalagi dalam kondisi yang tidak menentu, kondisi yang semakin sulit ini, kepedulian itu harus terus kita tumbuhkan. Nilai-nilai yang menentang penyalahgunaan melainkan karakter yang selalu memunculkan sikap sebagai seorang pelayan, sikap sebagai seorang yang mau melayani orang lain. Ketika potensi perpecahan nampak lebih besar daripada persatuan, karakter Kristus memunculkan sebuah pengampunan dan rajutan kesatuan dan persatuan. Saat konflik tidak terhindarkan dan terjadi pertikaian, karakter Kristus yang adalah Raja Damai itu membawa salom di tengah-tengah pertikaian. Karakter Kristus yang hidup di dalam diri kita itu akan membawa damai sejahtera di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah pertikaian yang selalu terjadi di mana kita hidup, yang selalu terjadi di masyarakat kita. Bila kita dapat mewujudkan karakter Kristus seperti yang telah disebutkan, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu bukan hanya nyata di surga yang mulia. Kerajaan Allah itu bukan saja nyata dalam kehidupan organisasi gereja atau dalam sebuah kehidupan masyarakat, tetapi kerajaan Allah itu nyata melalui hidup Anda. Bejana kekudusan adalah bejana yang dibangun di atas dasar yang teguh. Selamat menjadi bejana kekudusan dan selamat merefleksikan kekudusan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena kami telah ditantang di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini. Kami dipanggil untuk dapat menyatakan bahwa di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam firman-Mu orang akan mendapatkan pengharapan, dan kami semua didorong agar di tengah-tengah nilai-nilai yang sulit untuk dihidupi di tengah-tengah masyarakat ini, maka kami harus membawa berita salom, membawa damai sejahtera itu bagi orang lain. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mendengarkan firman ini. Tuhan berkatilah mereka. Kondisi apapun yang mereka saat ini, kondisi kehidupan apapun yang saat ini mereka sedang hadapi, kami tahu bahwa Allah terus melawat mereka. Berkatilah Radio Cakrawala ini, dan berkatilah mereka yang terlibat dalam pengurusan Radio Cakrawala ini. Tuhan Yesus kiranya akan terus menopang mereka, agar melalui media ini banyak orang yang semakin diberkati, dan banyak orang yang semakin mendengarkan firman-Mu dan diantar kepadamu. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan dan dengarkanlah nyanyian berkat berikut ini. Amin.